dilakukan saat tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik. Lebih mudah kita melaksanakan kalau tidak ada yang mengakui daripada ada yang mengakui, kita perlu koordinasi lebih lanjut, ucap dia. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, sebelumnya sudah menyegel pagar laut itu pada Kamis 9 Januari. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP Pung Nugroho Saksono menyebut penyegelan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto, serta arahan langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Penyegelan dilakukan karena pemasangan pagar laut itu diduga tak berizin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, KKPRL. Keberadaannya juga mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Menteri Kelautan dan Perikanan, KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pihaknya belum mengetahui siapa pemilik pagar laut sepanjang 30 km itu. Ia pun sudah meminta Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, KKP memeriksa siapa yang memasang pagar laut tersebut dan apakah pemasangannya memiliki izin atau tidak. Karena tidak ada izin, Direktorat Jenderal PSDKP KKP akhirnya menyegel pagar laut tersebut. Trenggono memastikan penyegelan ini sudah sesuai prosedur. Selanjutnya, KKP melakukan penelusuran mencari tahu siapa yang memasang pagar laut tersebut. Miliknya siapa, tujuannya apa, dan seterusnya, kata Trenggono, Sabtu 11 Januari. Ia menyebut seluruh kegiatan pembangunan di ruang laut bila mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja, harus mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Trenggono menjelaskan pagar laut itu melewati kurang lebih 6 kecamatan dan memberi dampak pada 3.888 nelayan. Kemudian ada juga penangkar kerang yang jumlahnya sekitar 500 turut terdampak dari pagar laut ini. Ini kan kita belum tahu siapa yang punya, ujar Trenggono. Menurut Trenggono dari prosedur yang ada, pemerintah tidak bisa langsung mencabut pagar laut tersebut. Mereka harus lebih dahulu menyegelnya kemudian baru menelusuri siapa yang memasang pagar laut tersebut. Ketika sudah diketahui pihak yang melanggar, KKP akan mengenakan denda administratif dan meminta mereka untuk membongkar pagar laut tersebut. Jadi nanti kalau ketahuan siapapun yang memasang dengan tujuan apa dan seterusnya, kenapa tidak memiliki izin lalu melakukan kegiatan pemasangan di ruang laut, itu kami sampaikan, pungkas Trenggono. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, itu bukan bagian dari proyek strategis nasional PSN. Airlangga menuturkan bahwa meski keberadaan pagar laut tersebut berdekatan dengan kawasan PIK 2, tetapi bukan bagian dari PSN. Enggak ada kaitannya pagar laut dengan PSN, ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa 14 Januari. Pasalnya kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK 2 telah ditetapkan menjadi PSN untuk mengembangkan Green Area dan Eco City. Proyek Tropical Coastland ini memiliki nilai investasi sekitar 65 triliun rupiah. Airlangga menegaskan PSN yang berada di PIK hanya mencakup kawasan mangrove, bukan pagar laut. Enggak ada hubungan pagar, PSN kan hanya untuk perizinan di kawasan mangrove, bukan di PIK-nya, lanjut Airlangga. Keberadaan pagar laut misterius ini pertama kali diungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, DKP, Provinsi Banten Eli Susianti. Kata dia, pihaknya menerima laporan warga pada 14 Agustus 2024 lalu. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya di lokasi tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.